Halo guys, selamat datang di CB Tabanan. Oke, temu kangen kali ini kita akan mendatangi rumah para pendiri CB Tabanan. Salah satunya adalah Gustu. Ini kita sudah sampai di depan rumahnya Gustu. Kita akan langsung masuk saja dan temui beliau. Kita ajak ngobrol-ngobrol seputaran terbentuknya klub CB Tabanan ini. Oke guys, kita langsung masuk ke rumahnya. Nah, ini dia rumahnya. Oke, kita sudah ada di depan kamarnya. Nggak tahu yang lagi ngapain. Kita panggil aja. Swastiastu, Gustu. Om Swastiastu. Gustu. Wah, Hai. itu orangnya. Oke. Ya. Kenapa? Kita minta waktunya dari Gustu nih, buat kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Ada waktu kan? Yap, siap, Wah, ada. Mantap. Ya. Kita waktu-waktunya buat ngobrol tentang ya perjalanan CB Tabanan lah. Ya, teman-teman. Siap. Oke, di mana tempatnya nih? Di sana, silakan. Ayo. Sebelah sana? Yap, di sana. Oke, siap. Oke, teman-teman. Kita sekarang sudah bersama dengan Gustu. Oke. Gimana kabarnya nih? Iya, lumayan baik. Kok isi lumayan? Ya, astungkara, alhamdulillah. Wah, Baik. siap. Alhamdulillah ya. Sehat ya, sehat. Sehat, pasti sehat. Walaupun kondisi pandemi seperti ini tetap Iya. sehat ya. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya, karena Gustu sudah bersedia meluangkan waktu. Iya, sama-sama. Saya tahu nih Gustu nih sibuknya luar biasa. Sip, lumayan lah. Oke. Ya. Nah, temu kangen kali ini kita akan membahas atau kita akan memperbincangkan tentang klub. Oh, oke. Siap. Lahirnya klub kita atau berdirinya klub kita, karena Gustu ini adalah salah satu pendiri dari CB Tabanan. Ya. Betul ya? Betul ya? Ya. Jadi ada 5 orang teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sama Gus D kemarin. Itu ada Gus D, kemudian Komang Kutir, Gus Dwi Yap. ya, kemudian Ableh dan Ente. Ya, benar. Oke, nah perlu teman-teman ketahui nih bahwa saya dan beliau ini adalah teman SMA. Dari Dulu SMA. ya, waktu kita muda ya, sering kemana-mana bareng, tidur Benar. bareng, Betul. tidur bareng. Tidak barang. bukan barang pacaran maksudnya. Enggak ya, maksudnya ya kita kayak sahabat lah. Iya, benar. Sahabat ya. Kita Lebih dari sering- teman ya. Saya sering main ke rumahnya Gus Nah, Du. saya juga Gus Du. sering Ya, main ke sering- rumahnya. sering Beliau. Oh, kok isi beliau? Iya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih. Gimana awal mulanya Gustu bisa gabung ke CB Tabanan? Atau gimana historinya tentang berdirinya CB Tabanan? Oh, oke. Siap. Story ya. Dari Ya, awal cerita, ya, mungkin ya. cerita CB Tabanan. Dari awal tahu motor CB itu dari awal minjem. Minjem? Awalnya minjem. Minjem. Minjemnya itu minjem motornya kakak. Oh iya, Gus Motornya D kan kakaknya Iya, ya. motornya Oke. Gus D awalnya. Kakak yang duluan punya motor. Terus saya minjem. Awalnya pas mau main ke Denpasar, kebetulan nggak ada motor kan. Ya, betul. Nggak ada motor. Ya, motor sih banyak sebenarnya. Maksudnya nyoba gitu ya? Iya nyoba. Motor banyak, motor di rumah nggak ada motor sih, tapi yang banyak itu di dealer gitu. Nah, kebetulan di rumah cuma ada motornya kakak yang lagi diem nggak dipakai, saya pinjam. Nah, tertarik sih lihat ininya, lihat bentuk motor ini motor apa ini, saya pengen minjem sih. Iya. Minjem, saya bawa pinjam. Nah, pas ini di halaman rumah saya hidupin, setelah diizinin kakak saya hidupin. Kakak mesen pelan-pelan hidupinnya, gitu aja sih. Karena Ya pakai starter kaki. Kickstarter, Iya, nyelah. starter, nyelah. Ya. Mancal. Nah, Itu kalau CB di Pancal itu tantangannya luar biasa. Nah, Tapi betul. dulu motor Gus D ini udah di upgrade. Maksudnya apa namanya? Mancalnya susah. ya lumayan nama kain itu. Saya nggak ngira sampai ke sana susahnya. Nah, makanya oke dia bilang pelan-pelan katanya hidupin. Caranya begini oke. Jangan terlalu digas oke. Ya,
masalah motor gini gampang lah. Nah, saya hidupin langsung. Udah siap helm, sudah lengkap, udah bawa tas, mau berangkat Denpasar. Begitu selenggar sekali, mental sandalnya saya. Nah, mentalnya itu jauh, sandalnya saya itu sampai putus loh. Putus ini. Sandalnya putus. Sandalnya putus, mental pakai putus lagi gitu loh. Wah. Nah, begitu saya ambil sandal putus, dia ambil sandal lagi satu. Disuruh sama kakak, begini caranya. Nah, tekniknya nyelah. Nah, terus ketemu sudah bisa hidupin saya. Oh iya. Begitu berangkat, begitu keluar jalan besar, dari rumah keluar jalan besar, loh ini kok gasnya enak? Kok enak? Enak, enteng. Kebetulan pakai gas spontan sih, nggak terlalu bagus sih cap gasnya mungkin mereknya. Kan sebenarnya bukan di gas, tapi mungkin di mesinnya, di otaknya yang itu spesial. mungkin. Nah, karena speknya agak padat, kompresinya tinggi, agak tinggi, speknya tinggi, kompresinya agak padat, jadi pas lenggar mental gitu. Nah, saya gas pertama enak. Nah, saya bawa nyalip, itu gampang. Nah, dulu sebelum tahu rasanya ini kan motornya saya pakai motor plastikan itu. Ya, motor-motor ala-ala anak iya, sekarang. motor anak sekarang, mepek ya. Kalau kalau nyalip itu agak berpikir terus ngelewatin susah, apalagi pakai nyalip fuso, truk fuso sama bus itu agak lama. Nah, ini saya nyalipnya gampang gitu loh. Enak gitu ya? Enak, begitu gas langsung di depan truk diamnya gitu loh. Gampang sekali ngelewatinnya. Karena powernya nggak berpikir. Nah, enak lah bawanya saya ke Denpasar itu kerasa cepat banget. Padahal mungkin timing waktunya sama sebenarnya. Tapi kok ngerasanya cepat gitu loh. Nah, setelah nyoba itu, bahkan pas balik saya sempat kecelakaan buka motornya kakak. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, bisa balik lagi, cuman luka-luka dikit, nggak masalah itu, luka ringan. CB-nya kakak banyak latih? Enggak rusak parah enggak. Saya bisa baikin lagi, langsung bawa lagi. Tapi saya sebenarnya salah nanya ya, kenapa motornya yang ditanya? Ya, saya luka-luka dikit aja lah. Yang diajak tabrakan? Lari dia. Oh, bisa lari. Gus tuh nabrak dia, yang ditabrak lari? Wah. Mungkin itu, nggak tahu saya kalau kena kaki itu kayaknya kakinya dia patah itu. Karena saya ngilit gasnya itu enak banget gitu loh. Melintir gasnya saya keras dalam keadaan ngebut saya. Di perempatan, di pegulangan. Nggak bisa ngerem, akhirnya si motor itu yang rem? Iya, motor dia bawa motor Vario itu. Oh, Vario itulah yang saya pakai rem gitu loh. Nah, karena saya nggak lagi ngerem, langsung saya hantam aja. Gitu. Karena dia mungkin rodaan mabuk, dia nyebrang lonong gitu. Oh, dia tahu dia salah, perlengkapan nggak lengkap. Nah, itu yang bikin dia lari mungkin dia lari, dia takut gitu loh. Karena saya panggil dia lari. Nah, jadi dari situ, dari nyoba motor kakak, kemudian muncul ketertarikan. Suka. Tertarik sama motor. Karena dulu saya suka di jalan, suka keluyuran di jalan lah. Jadi bawa motor itu enak gitu, tertarik. Nah, langsung sampai di rumah, kakak bilang, udah motornya nggak rusak parah, nggak apa-apa. Ya udah, saya yang baikin katanya kakak. Dia yang baikin. Nah, kakak kan? Ya, terus besoknya saya pesan sama kakak. Cari motor. Ya, Gus D, besok kalau ada orang jual motor CB, tolong sampein, saya mau nyari, saya mau beli. Nah, mulai suka. Nah, berpikir gimana caranya ngumpulin uang ini, soalnya kerja nggak karuan juga. Waktu itu. Baru tamat kuliah ya Baru tamat kuliah, tapi udah nikah saya. Oh, udah nikah. Udah punya. Tapi kan waktu itu pengacara bukan? Pengangguran tanpa acara. Pengangguran tanpa acara, bukan banyak acara, tanpa acara. Singkat waktu akhirnya ketemu sama motor ini. Ketemu motor ini awalnya main pulang ke ngantar istri. Ke rumah istri. Tapi di sana tiba-tiba ketemu saya motor CB gitu loh. Oh, di situ ada motor CB? Ada motor CB itu mangkrak, nggak hidup. Punya mertua, tapi motor dikasih minta sih dulu sama temannya katanya. Oh, jadi mertuanya dikasih minta sama motor temannya. Itu di Jogja dulunya, karena motor sempat ke Jogja. Yang punya motor ini pulang ke Bali, dinaikin CB-nya ini, dibawa sampai di rumah di sana, nggak dipakai lagi, langsung didiamin. Sampai nggak hidup dia. Nah, loh kok ada motor CB? Kalau saya tertarik sama CB, langsung saya telepon kakak. Saya udah dapat motor CB. Oh, di mana dapat? Di sini di Gianyar. Oke. Langsung saya bawa pulang. Nah, pas itu saya ambilin mobil L300-nya, saya bawa ke sana, saya angkut nih. Besoknya langsung sampai di rumah sini,
setelah besoknya nggak perlu waktu lama mikirnya, pokoknya motor ini harus hidup gitu loh. Langsung dibangun, langsung dibangun, pokoknya saya hidupin, gimana caranya biar hidup, biar saya dibawa. Dan itu dalam keadaan ban pecah, pelek tromol masih standar semua. Ya nggak layak lah. Nggak layak, semua tromol asli semua, masih asli ori. Nah saya bawa ke teman di mekaniknya CB Dewata dulu. CB Dewata. Jadi awalnya dari situ. Ya. Main-main juga sekalian ya, main-main karena sama kakak anak-anak. udah kenal sama CB Dewata kan. Nah itu sekitar tahun 2007-an lah, 2007-2008. Dapat itu main, bergaul di situ. Bergaul, saya hidupin motor itu sama itu mekanik itu sama nama teman lah di sana banyak. Sekalian nama teman. Iya, nama teman. Sudah kenal biasa, motor saya dibaikin sampai hidup. Platnya masih sampai sekarang itu masih AB. Masih plat Jogja. Sleman itu. Masih Sleman. Nah, itu setelah hidup saya bawa motor itu lama-kelamaan asik. Nah, main ke Karangasem, kemana ke Singaraja pakai itu masih kuat. Masih kuat ya? Iya, masih kuat. Barang kakak dia kuat dia. Sanar loh ini. Nah, setelah lama-lama kok saya malah ngerasa ketinggalan gitu loh. Sama anak-anak yang lain? Iya, sama anak-anak lain. Dari awalnya tengah-tengah, terus mungkin mereka nggak sabaran pakai gasnya, saya jadi di ekor. Setelah di ekor, saya malah jauh lagi dari ekor gitu loh. Makin jauh ketinggalan saya. Yang lain kan speknya beda-beda. Nah, mungkin itu mereka pasti itu dari situ karena terpacu. Nah, terpacu saya mikirnya gimana caranya ngangkat ini dikit ya biar sedikitnya bisa ngikut lah. Kemudian dari itu saya besarin ini seher awalnya. Awalnya gedein seher. Saya operin seher. Size-nya digedein. Di seher. Kemudian boringnya kan otomatis besar. Ya, bloknya masih standar. Blok masih standar CB. Masih standar. Kopnya yang diganti. Kopnya dari awalnya itu Pro kayaknya. Berarti diganti sama Pro? Pro pakai L dulu ya, lupa saya. Pokoknya diganti kopnya juga. Boringnya yang dibesarin. Nah itu sudah nambah lagi dikit. Itu antara nambah beneran apa enggak, mau apa rasa aja mungkin ya. Sugesti aja kali ya? Sugesti mungkin. Tapi yang jelas bisa ngikut. Bisa ngikut. Lumayan saya bawa sampai keliling Bali juga sudah, Karangasem, Jembrana sudah main-main. Sampai akhirnya saya kundangan bawa itu ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi? Iya. Itu sampai sempat ke Banyuwangi? Sampai ke Banyuwangi. Itu si Runing juga mekanik, dia punya bengkel di sana di Penyalin Kabanan. Dia nikah pas itu, kita teman-teman di Dewata, yuk kita main ke Banyuwangi sekalian undangan. Saya bawa ke sana. Nyampe itu di Banyuwangi. Nah pas balik ini trouble dia. Trouble. Ya, setelah lewat Jembrano, pas di apa itu dekat ini perbatasan lah. Iya, perbatasan itu trouble dia. Mobil saya. Oh, rambut siwi tepatnya. Oh, dia rambut siwi. Rambut siwi pasnya. Begitu saya tambah gas kok motor saya tambah ngatre. Ini nggak ada gigi atrenya kok malah ngatre dia gitu loh. Nah, itu yang bikin bingung. Nah, ternyata keluar asap dia. Olinya karena bocor, keluar oli dari blok. Dari blok itu. Dari blok. Ya bisa di apa namanya? Kemungkinan trouble itu adalah karena overhead tipis. Ya, karena boringnya besar. Boringnya besar, kemudian bloknya kecil dengan seher yang gede. Benar, panas mungkin ya, panas. Keluarlah oli sehingga keluar asap ya. Saya bingung, langsung menepi. Nah, itu langsung mati. Nah, untung ini tukang pancal topnya ini loh, Pak Dwi. Tahu kan Pak Dwi kan? Dulu zaman-zamannya muda hidup, Pak Dwi jadi tukang pancal berarti? Tukang pancal siapapun dia tukang pancalnya. Pak Dwi ketua sekarang kan? Iya. Beliau ketua CB Bali. Bener. Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Wih, mantap. Itu motornya saya hampir sampai trouble itu selalu Pak Dwi yang pancalnya itu. Terima kasih banget itu. Sampai sekarang juga masih. Wah, dia itu waduh. Tukang aspal bener-bener itu. Nah, pancal sampai di Pekutatan. Sampai di Pekutatan. Ya, itu saya titip motor di sana. Pak Dwi yang hubungin itu pentolannya CB Jembrano yang punya rumah pas di Pekutatan. Pak Kadek kalau nggak salah Pak Kadek. Dititip dari sana. Nah, besoknya saya boncengan mau ngambil motor itu. Bukan dibawa pulang, tapi balik lagi ke Jembrano. Saya bawa motornya ke markasnya CB Jembrano di warungnya si Manang. Warungnya Pak Manang. Ya, warungnya Pak Manang. Saya titip di sana.
saya suruh baikin biar bisa saya bawa pulang. Ya biar sekalian kan Iya. di situ karena trouble-nya di situ, perbaikin di situ. Benar. Terus Nah pas itu ada di dalam dus itu mesin utuh, masih si oli. Itu Mesin apa? punya Tiger itu, Sin Tiger. mesin Tiger. Terus saya mau ditawarin itu, Wih, zaman dulu mahal tuh. mahal ya kira 2,5-3 jutaan kayaknya dulu itu. Zaman dulu. Zaman dulu. Menang ini berapa harganya? Saya bilang. Ya udah kamu pakai aja katanya. Loh, nggak bisa begitu. Pokoknya dikasih harga. Nggak mau saya pokoknya. Saya belum punya uang, jangan dulu. Pokoknya baikin dulu ini. Saya tinggal motornya, saya taruh aja di sana. Artinya dalam kategori perbaikan di Perbaikan situ. di sana. Nah, setelah ya apa saya telepon dia. Udah pakai aja blok kop itu, blok kopnya GL Pro GL Pro aja pakai biar saya cukup juga uangnya. Udah. Kalau nggak salah. Tapi spek segitu udah lumayan sih. Nah, itu mungkin diapain lagi sama dia nggak ngerti saya. Nah, kebetulan motor saya masih proses, belum jadi. Itu ada acara di Malang, Di Malang. yang acara yang di Batu. Waktu Oh, itu, iya, iya, acara di iya. Batu Malang. Nah, saya harus ikut berangkat ini. Saya udah ngebat ini. Pas siapin jadwal sudah siap, motor nggak ada. Motornya belum jadi Belum kan? pas jadi. itu? Saya nelpon, Mas, Om bisa nggak motor saya jadi pas biar saya bisa pakai ke Malang? Wah nggak bisa. Kamu pakai motornya saya aja. Di sini masih banyak kok ada motor gitu. Woi, Katanya dia. ditawarin motor. Ditawarin motor. Begitu loh baiknya Itu teman-teman di CB CB. Salut. Iya benar. Oh oke lah kalau gitu. Ini ada motor tapi mesinnya Tiger katanya dia. Waduh, Zaman itu. itu udah saya mikir, waduh, pakai Tiger bisa nggak ya? Nah, oke lah, makasih kalau itu saya pakai ya itulah, biar jadi aja berangkat kan. Nah dari sini Adaptasi dulu kan. Benar, dari motor orang lain. Iya, benar. Speknya beda. dari sini sampai di sana ngambil motor langsung berangkat ke Malang. Nah susah nyari selahnya ini loh, motor bukan motor bawaan kita soalnya kan. Iya, adaptasi dulu. Nah sampai di apa itu lewat Alas Ceki itu dari Jawa ini, di mana itu saya hampir kejadian. Banyuwangi lewat dah. Udah lewat Oh, Banyuwangi. ya, sekitaran situ lah ya. Ya pas di jembatan itu saya ngikut si ini Pak Ngah. Oh, Pak Nga. Pak Ngah di Dewata dulu. Dewata dulu. Dia mau bawa motornya enak sambil berdiri karena jalannya rusak, dia berdiri, saya nggak tahu jalan rusak, pas nyalip bus saya hampir kejadian di sana. Tapi masih bisa handle. Masih bisa handle, akhirnya selamat. Pak Kutir sama kakak di belakang sudah langsung dia tin sudah ngeblar dia. Karena udah dilihat motornya saya goyang. Iya. Nah akhirnya lolos sampai di Batu, lolos. Pulangnya juga aman. Nah, itu Masih memberkati. ya benar. Nah lama kelamaan setelah itu masih kayak kurang, jadi lama-lama kok kurang lagi gitu loh. Karena main-main di sini teman-teman mungkin sudah pada lagi tambah naik dia, saya kok makin ke ekor jadinya kembali. Upgrade terus. Ya, akhirnya terpacu lah. Akhirnya terpacu sampai dapet Tirep. Wah. Tirep tahun 2002 dapat saya. Wah. Pakai itu mesinnya sudah sekali komplit ke karbu, komplit Pengapian. ke pengapian lengkap tuh saya pasang. Ya masangnya sih ada Dwi celeng yang di taman. CB di Batas sebut dia sama. Nah setelah itu 2000 berapa itu ya? 2008-an. Ya itu tahun 2008-an. Tapi setelah acara di CB Tabanan, Anif ya. Berarti setelah perjalanan itu semua CB Tabanan, klub CB Tabanan kan terbentuk 2009. Nah sebelum Akhirnya, itu ada prosesnya dulu, mainnya dulu ke ketua CB Bali saya. Oh gitu. Pak De Hanung. Pak De Hanung ya. Ke rumahnya Pak De Hanung, almarhum. Ini apa namanya? Kakak ngajain. Oh karena berarti gara-gara Gus D ya, Cik Gus D. Iya, karena kakak saya kenalinnya itu yang pertama saya kenal yang di CB Bali itu Pak D sama Pak Noel. Pak Noel. Sama Pak Noel itu yang baik sama saya dulu. Dia suruh kamu kayak gini. Ya akhirnya bikin kesepakatan saat itu 2009 bikin kesepakatan berlima. Ya benar. Termasuk Gustu, ya, saya. Gus D, Dek Dwi, Able sama Kutir. Itu bikin klub CB Tabanan. Karena kita memang berlima itu main ke sana pas awal itu. Karena
ingin menyatukan diri atau satu bendera dengan CB bendera. Bali. Yap. Nyari yang resmi lah, biar kita di bawah naungan ini. Ya sih benar. Nah itu Karena adik kakak Gustu dan Gusde kan nggak boleh lepas ini kan. nah itu dah makanya kebetulan dari minjam sih awalnya. Iya. Nah itu pakai tirep akhirnya pas Anip yang kelima. Nah, akhirnya setelah berjalan, kemudian bikin acara. Tawanannya bikin acara. Anniversary kelima. Iya, CB benar. Tabanan. CB Tabanan di sini di Tabanan di Sanggulan, di Museum Subak itu loh. Ya. Nah itu saya kebetulan pas jadi bendahara pas itu. Pas itu bendahara. Bendahara. Ketuanya Pak Kutir. Pak Kutir. Ya. Wakilnya Dwi. Sekretarisnya Pak Pak Dekarang. Pak Dekarang. Nah, itu. Gus jadi bendahara. Teamworknya itu Yanuar tuh yang luar biasa itu kerjanya itu. Dari desain baju, merchandise semua pokoknya. Dia yang urus. Mantap pokoknya itu sama Yanuar, Om Yanuar itu. Sip. Salam bos. Nah itu kemudian lanjut pas itu tamunya dari luar ramai berjalan. Dan nah ini kan saya saya kan belum gabung saat itu. Benar. Belum gabung. Ya saya ini kan masih ya anak junior lah. Iya. Belum gabung, bahkan yang menjadi gaung dan CB Tabanan dikenal itu sejak acara itu kan ya. Acara itu dari itu acara itu Tabanan mulai membuming ini. Nah, itu udah mulai dikenal Mulai sama dikenal. orang karena tamu-tamu yang datang itu tamu-tamu luar banyak. Tamu luar ya. banyak. Dan mereka puas semua. Mereka puas. Ya, puas dengan acaranya puas. Iya. Nah, itu kita enaknya di CB itu kayak itu udah modelnya Karangasem, Jembrana, hampir semua kabupaten di Bali, semualah ini. Kita banyak teman. Ya, karena gini juga, induk kita di CB Bali, Ya, jadi di masing-masing daerah ini kan ada chapternya, Nah, termasuk kita di benar. Tabanan itu chapter dari CB Bali, Ya. yang CB Bali ini direct ke CBI, CBI, Indonesia kan ya. gitu ya. Ya, sampai akhirnya semua yang di CBI, almarhum dulu semua masih ini saya kenal jadinya. Yang di luar Bali kan banyak, kita main ke Malang ada teman di sana. Nah, hal yang menarik dari setelah Gustu nih gabung di klub CB Tabanan, kemudian punya banyak teman, hal yang paling menarik dan seru, mungkin pengalaman paling mengesankan di klub ini apa sebenarnya? Menurut saya semua sih mengesankan sebenarnya ya. Tapi yang paling mengesankan itu yang pas keluar daerah. Pas keluar Bali, kayak di Malang lah. Karena Pak Dwi dulu sempat kuliah di sana, jadi dia yang ininya komandonya di sana. Oh di sini karena dia lama sana. Kemudian ke Surabaya ini. Surabaya saya kenal sama si Ucup. Oh ada. Iya, nah benar. itu salah satu ya. Jadi Iya. kita kenal teman. Itu Ucup Anu itu ya. Pak Anu namanya dia. Benar. Gitu? Karena ya begitulah karena dia sukanya Anu. Sukanya Anu itu si Ucup Sukanya itu. Anu. Ya. Mungkin bisa disapa Pak Ucup. Oke, ya hai Pak Ucup. Wah, salam Anu. Ya, benar. Main-main mungkin ke Bali ya nanti. Ya, kalau dia manggil saya sekarang, dulu saya di CB Gustu. Kemudian jadi sekarang Tuh Haji. Kalau Ucup manggil saya itu Pak Mangku dia panggil. Ya, kalau Ucup manggil saya Pak Mangku dia. Ya, nanti mungkin nah ceritanya tentang itu kan. Benar. Berkaitan dengan keaktifan atau apa namanya agak lebih jarang sekarang Gustu ke klub karena ya itu kesibukan itu tadi Ya. Dikaitkan dengan nama yang diberikan Iya, sama Ucup iya, tadi sama itu ya. Ucup, dia berikan nama Ucup. Dan sekarang agak kurang waktunya sih memang susah. Sekarang karena tanggung jawab di rumah, setelah ditinggal sama awalnya sih setelah ke Surabaya itu Bapak mulai sakitnya makin keras. Kemudian saya ngerawat itu udah nggak kurang fokus lah ke klub. Ya. Terus lanjut sampai ditinggal sama beliau. Jadinya saya harus tanggung jawab di rumah. Tanggung jawab di desa, gantiin beliau. Jadi waktunya agak susah. Bukan hanya di klub, di main-main keluar pun saya sekarang agak jarang, memang nggak pernah. Karena tanggung jawab ini tanggung jawab besar kan ya. ya. Benar. Artinya, ya itu tanggung jawab yang agak susah dijelaskan. Susah sih dijelaskan ya. ya. Memang wajib dijalankan. Ya. Gitu. Tapi tidak memungkiri jiwa CB itu masih Pasti masih. Motor saya kan sampai sekarang masih. Masih iya, platnya pun masih habis, saya nggak balik nama. Itu memang dipakai buat kenang-kenangan. Nama teman juga kan di Jogja.
Di Jogja juga. Iya, kalau saya lagi bayar pajak itu tinggal kirim aja ke sana. Oh iya kan platnya Jogja. Benar. Jadi kalau Samsat atau Iya. pajaknya tinggal Iya, kirim teman di situ. si itu di sana, si suaminya si Angel di Jogja. Mungkin bisa disapa nanti. Hai, kalian berdua mempelai suami istri, terima kasih sudah biasa pajakin CB-nya saya ya. Mungkin bisa main-main nanti ke sini. Iya, si Dedi Jogja. si Dedi. Itu suaminya si Angel. Jadi intinya dari semua perjalanan Gus Dur dari awal sampai terbentuknya CB Tabanan sampai ya bisa lah dibilang sampai saat ini banyak hal yang kita dapat dari situ. Banyak banget. banget. Yang pertama apa? Teman yang pertama itu yang teman. sudah kayak keluarga gitu. Keluarga. Kita itu kalau temanan di CB, CB Bali ini saya bilang ya. Di jalanan kita nggak usah was-was. Trouble apapun itu, jangankan bawa motor CB yang ada logo CB Balinya, bawa motor lain pun yang ada logo CB Balinya itu kita pasti ditolong, pasti dibantu. Sudah diterima dengan senang hati. Kita tinggal telepon siapa di Tabanan sudah ada, di Gianyar banyak, semua pokoknya sudah ada itu kontaknya. Kita tinggal telepon aja, saya ada masalah, saya trouble di sini, tolong bantuin. Kalaupun motor nggak bisa dibawa, motor kita dikasih motor kok. Ya benar. Benar. Kan itu emang positifnya kan di situ bahwa sebuah CB itu dari manapun asalnya kita tetap bersaudara. Benar. Kayak tagline-nya Iya. CB Indonesia kan, saduluran saklawase. Jadi Yap. kita bersaudara selamanya. Seperti tagline di Bali Bali, juga ada, oke. Paikatan Semeton CB Bali. Bali, ya. Jadi kita kayak punya rasa persaudaraan yang tinggi. Benar. gitu. Solidnya luar biasa. Ya benar. Nah itu. Unik Tuh. sekali ya. Ya, Unik. lumayan. Artinya ya itulah yang bikin Gus Dur masih tetap stay di. Artinya jiwanya masih tetap stay di CB. Masih suka. Dulu waktu angkatan saya sudah di CB Bali, sempat diundang sama Astra. Oh, tim Astra. Ya, Tim Astra yang di Coklaminoto. Oh, itu pas dealer Honda Astra ya, ya. kita bikin apa ya, ucapan perayaan Hari Raya Galungan kalau nggak salah pas itu. Nah, kemudian kita dimintain masukan, kita ngusul bahwa ngasih masukan kalau bisa dibuatkan yang tahun sekarang motor baru, CB baru, tapi stylenya lama, klasik. Style klasik, bentuknya klasik, tapi mesinnya ya biar sehat lah. Nah, yang sekarang biar yang terbaru yang lah. terbaru. Gitu ya. Cuman body apa kayak yang ikut yang klasik gitu. Itu ditampung sih saran kita, cuman keluarnya jadi CBR kayaknya CB50 itu 150 itu. 150R ya. Yang itu keluarnya. Yang... Jadi kayak bentuk tigeran lah dia jadinya. Nggak enak gitu. Ya. Mungkin apa satu syarat mungkin dari sananya, dari perusahaan nggak ngerti juga saya. Ya. Mungkin nggak boleh ngeluarin yang klasik, mungkin nggak ngerti. Kalau menurut saya sih bukan nggak boleh. Artinya setiap produk apapun itu dari manapun itu setiap produk pasti akan mengikuti pasarnya, peminat mungkin, pasarnya. Ya, benar. Mungkin kalau dulu karena belum peminat CB nggak kayak sekarang. Kalau sekarang peminat CB udah dari muda kan, Ya, muda, tua sama. Sekarang nggak pandang umur. Sekarang ABG aja banyak Ya, pakai CB. Benar. Ya. Apalagi di Nganjuk tuh, Wah, luar Nganjuk biasa. itu udah Nah, kayak terus CB. pengalaman di luar, saya pernah ke Jakarta, acara kerja sih, acara berkaitan kantor, kerjaan. ya. Sampai di Taman Mini, saya ngelihat kok ada CB Taman Mini ya. Oh, CB Taman Mini, CB Jakarta. Oh, saya tanya Ucup, ada nggak kontak? Kakak juga saya tanya, ada nggak CB Jakarta? Kontaknya. Ternyata ada, saya dikasih kontaknya, saya telepon, saya bilang saya di Taman Mini, langsung ditengok. boleh gitu ya rasa Itu enaknya. persaudaranya ya. Cuman saya nggak lama karena saya pakai fasilitas kantor, tinggalnya sudah disiapin, jadi saya cuma ngobrol-ngobrol aja. Mungkin kalau nggak saya disiapin fasilitas, kemungkinan saya diajak ke rumahnya mungkin. Udah pasti dia yang Nah, nyediain itu. fasilitas. Biasanya kan dikasih motor, Benar. udah jalan-jalan. Ya, nyambil ya, silahkan. Oke, siap. Oh, saya nyambil ini dulu. Biar enak ini ngobrolnya. Jadi wah, pengalamannya banyak ya. Benar. Tapi yang unik sebenarnya Gus Dur, yang unik kita kan teman sekolah sebenarnya dulu Iya. ya. Teman-teman biar Kita tahu. hampir seumuran, cuman Saya lebih tua. bukan.
Saya duluan yang Lahir? kelas 3-nya kan. Oh ya, sekolahnya duluan. Iya, duluan saya lagi setahun. Tapi kita umurnya seumuran. seumuran. Umurnya beda bulan aja. Ya, ya, benar. Tapi yang membuat unik itu adalah saya tertarik sama motor CB ya gara-gara kampret ini. Oh, iya benar. Kalau nggak kampret ini yang ngasih virus, saya nggak mungkin. Begini, awalnya dulu saya kenal sama si CB Ubud. CB Ubud itu si Abi, ya, Mas Abi. Hai Mas Abi Ubud. Nah, kita main ke Mas Abi Ubud. Jadi ingat masa lalu. Nah, terus setelah di Ubud kita punya ide main ke Tapak Siring. Main ke rumah. Nah, mainlah saya ke rumahnya dia karena dulu saya sering di sana, main ke rumahnya dia. Nah, banyak kan motor CB ke sana, parkir di halaman rumahnya. Kalau ambil tisu. Nah, sampai di sana, halo Dek, ini lo motor bagus ya gituin dia. Kamu masih aja pakai motor beginian, nanti ininya lagi pecah, kepalanya lagi pecah, lagi sayapnya pecah, ya udah aku pakai motor ini aja. Nah, dihidupin lah motornya si Abi. Ya, benar. Abi itu kalau nggak salah dia knalpotnya yang twin dulu ya. Twin. Knalpotnya yang twin, mesinnya satu sih. Knalpotnya yang twin, dihidupin. Lama-lama nggak nyampe setahun itu dia langsung kena virusnya dia. Langsung dia minta dicariin motor. Cari motor, kasih lah gitu. Ya, itu sih. Kalau perjalanan saya sih begitu, teman-teman. Ini gara-gara si kampret ini. Si kampret ini yang ngasih virus. Tapi ya itu, selain memang suka sama motornya ya karena itu tadi, karena kita merasa menjadi satu keluarga CB gitu ya. Pasti banyak sekali hikmahnya yang kita dapat dari pergaulan di teman-teman CB. Iya, benar. Mudah-mudahan selain itu juga, tapi saya mainnya nggak sejauh ini, nggak sejauh. Belum ya? Belum pernah kemana-mana. Bukan saya. enggak, belum. Oh, belum. Mungkin belum kan? Belum pernah kemana-mana. Cuman mungkin mukanya saya udah sampai di Jawa. Wah. Karena teman-teman di Jawa pasti nonton video ini. Oh iya benar. Mantap. Ya mantap. kapan-kapan kalau saya udah punya bekal, udah punya ya Waktu siap. siap tagas nanti. Ya benar. Saya nyambil ya. Siap. Oke, itu ya. Jadi pengalamannya seperti itu. Nah, hal yang tadi hal mengesankan kan sudah. Sebenarnya yang paling bikin Gustu nggak bisa keluar atau nggak bisa melupakan dunia CB itu apa sih sebenarnya? Ini kan sebagian hobi ya. Ya. Jadi kalau hobi itu memang susah. Ya. Walaupun dibilang butuh biaya, yang namanya hobi ya nggak masalah itu. Makanya susah untuk ngelupain. Itu karena asik. Apalagi kita memang nikmatin rasanya itu loh. Ya. Terutama rasanya sama aja. Pokoknya kalau orang sudah tertarik sama rasa, Betul. apapun itu pasti nyantol. Pasti dipertahankan. Benar. Ya. Oke, itu ngobrol-ngobrol kita kali ini teman-teman. Iya. benar. Dan ini masih muda, tapi Wah. beliau yang mendirikan klub kita. Tanpa beliau, klub kita tidak akan pernah. Iya. ada. Mudah-mudahan. Oke. Sebelum diakhiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Oke. ke teman-teman di klub. Siap. Silahkan. Oke, terima kasih teman-teman di CB Bali, CBI juga, CB Tabanan CB juga. Tabanan terutamanya ya. Ya. Ingat, kita harus selalu positif. Kebanyakan sih dari awal memang positif aja sih banyak. Hal-hal Negatifnya positif. itu memang hampir jarang. Ya, Itu kita berlaku, ada bakti sosial, apa dan lain sebagainya itu Ya. semua positif. Kemudian ingat, kompak sama solidnya itu dipertahankan, ditingkatkan lagi bila perlu. Ya, itu. Ya. Itu, itu pesan-pesan tuh. Ya. Jadi kita biar bisa tambah solid, rasa itu saling memiliki Iya. dengan visi dan misi yang sama Iya. untuk membangun klub ini kan Ya, gitu ya. benar. Perbedaan pasti ada. Ya, betul. Itu cuman itulah menjadi perbedaan yang menjadi persatuan. Benar. Karena satu itu memang dari perbedaan. Iya. Kayak Indonesia, beda-beda, Tetap satu. Oke, sebelum kita akhiri,
Yap. Saya mau ngasih challenge ke Gustu. Oh, ada challenge ya? Ada challenge. Oke, Challenge-nya siap, adalah siap. saya ngasih pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban. Silahkan Siap. dipilih satu jawaban. Siap. Alasannya tidak perlu, cukup dipilih. Nanti Oke. alasannya simpan dalam hati. Wow. Ya, siap. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Anak atau klub? Anak. Anak. Oh. Pilihan yang bijak. Pertanyaan kedua. Istri atau motor CB? Istri. Lama jawabnya ya. Lama Karena jadi sini jawabnya. soalnya. Ya, karena CB-nya pemberian mertua kan, Benar. nggak boleh dilupakan tuh istrinya. Nah, alasannya nggak usah sih. Oke, pertanyaan ketiga. Jika dikasih pilihan, Oke. dikasih minta, Hmm. CB dengan seharga mobil sport Oh. atau mobil seharga CB? Saya beli harga mobil lah. CB seharga mobil. Benar. Kayak anak-anak sekarang bilang ada CB Sultan. Wah, Mungkin Sri begitu Sultan ya benar. Sri Sultan. Iya, karena nggak perlu alasan ya. Nggak perlu alasannya. Mobilnya silakan ambil aja. Mobilnya buat saya ya. Oh, silakan itu pajaknya tinggi Yang itu. ngasih siapa? Ini kan perumpamaan. Oke. Oke, yang pertanyaan berikutnya. Selesai nyebe sekarang atau sampai tua? Sampai tua ya. Sampai tua. Ya. Sampai tua tetap nyebe. Ya karena waktu masih panjang, kita nggak tahu. Mungkin kita besok sudah aman, mungkin kenapa pengen naik motor lagi ya pakai CB lagi. Pertanyaan terakhir. Keluarga atau klub? Keluarga. Keluarga, habis itu baru klub. Ya benar. Dua-dua sih sebenarnya 50-50. Skala prioritas ya. Oke teman-teman, demikian video dari kami, demikian video dari kita. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. Bermanfaat untuk teman-teman di klub, bermanfaat untuk kalian semua. Siap. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan Subscribe. Ya. sebanyak-banyaknya. Karena subscribe itu gratis. Tidak bayar. Oke. Gratis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Siap. Bye-bye. Bye. Terima kasih Gustu. Siap. Sama-sama.